Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk rekan-rekan sahabat para center yang sudah hadir pada live Instagram kita pada siang hari ini, persembahan dari Rumah Sakit Wisma Para Center untuk seluruh sahabat dimanapun berada. Nah, seperti biasa, kembali lagi bersama saya, Karani Suryutami dalam talk show yang berjudul Hati-hati dengan Pistol Mainan Bisa Mengakibatkan Cedera. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol berbincang-bincang dengan dokter spesialis mata kita yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini, Dr. Reni Anggraini, spesialis mata. Beliau merupakan salah satu dokter subspesialis infeksi di Rumah Sakit Pusmata Pada Center. Nah, dokter Reni ini udah bergabung nih sama kita. Tapi Ani izin dulu sebelumnya, Bu. Ani mau cerita sedikit sebagai pengantar untuk semua sahabat Pada Center ya, Bu ya. Oke. Oke, seperti yang sahabat Paresenta tahu nih, jadi saat ini sebagai seorang muslim, kita itu sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan gak terasa nih kita udah berada di 10 malam terakhir, yang artinya sebentar lagi kita akan menemui Hari Raya Idul Fitri yang sudah dinantikan oleh semua orang. Nah, walau gak semua orang nih bisa berkumpul dengan keluarga di momen ini, tapi setelah 2 tahun nih, setelah 2 tahun akhirnya kayaknya ini akan jadi Idul Fitri yang lebih apa ya, yang lebih exciting buat orang karena udah 2 tahun kita nggak merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pasti banyak yang mudik, terus memanfaatkan momen ini untuk bertemu dengan keluarga, orang-orang tersayang, dan tentunya bagi sahabat Paria Center semua pasti udah ada rencana masing-masing untuk menyemarakan momen libur lebaran. Lagi liburannya hari ini, kali ini lebih panjang ya, 1 minggu malah. Nah, tapi momen ini selain untuk ketemu sama keluarga, keponakan, juga orang tua, nah anak-anak nih biasanya kalau lagi lebaran itu biasa kan dapat THR tuh. Mereka pasti udah berkumpul sama teman-teman sebaya dan THR-nya itu biasa dipakai buat beli macam-macam gitu, termasuk mainan. Nah, mainan pistol-pistolan itu merupakan mainan yang jadi primadona nih kalau di Lebaran Idul Fitri. Kalau kita di Padang juga masih cukup eksis gitu. Nah, sayangnya banyak pasien yang datang ke rumah sakit atau ke IGD dengan keluhan mata mereka tuh tiba-tiba kabur. Ada yang bisa terbentur mainan atau mungkin tiba-tiba terkena peluru. Peluru kecil-kecil yang bulat-bulat itu pasti teman-teman kebayang ya. Nah, itu menjadi landasan kenapa hal ini perlu diwaspadai. Nah, apa cuma anak-anak aja yang harus waspada? Enggak. Jadi, teman-teman kalau lagi rame-rame dan melakukan aktivitas sehari-hari itu barangkali sahabat semua pernah mengalami benturan gitu. Benturan pada anggota tubuh, termasuk mata, dan benturan itu bisa terbagi dua, ada benda tumpul ataupun benda tajam. Nah, kali ini kita akan membahas benturan yang disebabkan karena benda tumpul atau yang biasa kita sebutkan kalau di rumah sakit itu trauma tumpul. Nah, pasalnya benturan yang terjadi pada area mata karena benda tumpul ini bisa menyebabkan gangguan penglihatan loh, malah yang lebih fatalnya bisa memicu kebutaan. Nah, kira-kira efeknya gimana sih untuk mata? Apa benar bisa menyebabkan kebutaan gitu? Nah, biar gak bingung lagi, yuk kita bergabung bareng untuk bisa ngobrolin topik ini. Assalamualaikum Dokter Eni, selamat siang Dokter. Waalaikumsalam, selamat siang Rani. Nah, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Apa kabar Bu Reni? Alhamdulillah, Rani gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Sebentar lagi kita mau libur lebaran. Seminggu soalnya. Lama ya. Iya, lama Bu, 1 minggu. Ibu terima kasih banyak ya Bu sudah mau meluangkan waktu untuk join bersama live Instagram kita di tengah kesibukan Ibu dan juga untuk sharing ilmu dan penanganannya. Buat teman-teman yang nggak tahu nih, Dokter Reni saat ini juga masih ada polling nih teman-teman. Nah, kita langsung aja kali ya Bu untuk pembahasan talk show kita pada hari ini. Nah, sebenarnya Bu tadi kan udah sedikit kasih pengantar nih untuk teman-teman semua terkait tentang trauma tumpul gitu. Kalau trauma tumpul itu sebenarnya apa sih Dok? Silakan Dokter. Terima kasih Rani, terima kasih juga sahabat PIC semua. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Rani secara singkat bahwa trauma tumpul berarti adanya trauma atau benturan pada mata yang disebabkan oleh benda tumpul. Jadi benda tumpul tadi juga sudah disebutkan bisa macam-macam. Pukulan pun itu juga bisa pukulan atau kena pistol mainan
Mungkin yang paling sering kalau sudah mau lebaran ini pistol mainan mungkin, Rani. Kemudian harus kita bedakan mungkin dengan trauma tajam ya. Namanya trauma tajam berarti benda-benda yang tajam, mungkin pisau atau gunting dan sebagainya. Jadi yang membedakan trauma tumpul dengan trauma tajam adalah benda yang menyebabkan benturan ke mata tersebut. Kalau bendanya adalah benda-benda yang tumpul, itu namanya trauma tumpul. Oh, berarti disebabkan oleh benda-benda tumpul, termasuk juga benturan juga berarti ya, Bu? Benturan kalau pinggir dari pintu mungkin traumanya tajam, tapi kalau bagian yang tumpulnya namanya trauma tumpul. Berarti tergantung dari benda Benda. yang mengenai mata itu sendiri. Nah, dokter, apa saja nih efek yang bisa ditimbulkan dari benturan ini? Kan sebentar lagi mau lebaran nih, dokter. Nah, apakah apa aja sih efek yang bisa ditimbulkan dari trauma tumpul itu, dokter? Oke, terima Kira-kira kasih. apa aja? Sebelumnya mungkin kita sedikit mengenai mata. Jadi mata kita itu sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah sehingga dia terlindungi, karena mata itu dia beda dengan bagian tubuh kita yang lain. Dia termasuk bagian yang nggak ada bagian kerasnya, nggak ada tulangnya untuk pelindung. Sehingga diciptakanlah bahwa mata itu dia terdapat di dalam rongga. Jadi mata kita ini terdapat di dalam rongga di mana yang sekelilingnya itu adalah tulang-tulang dari orbita namanya. Jadi dia terlindung oleh bagian keras, yaitu adalah bagian tulang. Jadi kalau bagian bagian atas kita namanya atap orbita, kemudian ada dinding kanan, dinding kiri, kemudian ada lantainya. Tapi karena kita melihat tentunya ada bagian yang tidak terlindungi oleh si tulang, yaitu bagian dari mata bagian depan. Nah, mata bagian depan inilah yang rentan untuk terjadinya trauma tadi. Jadi mata itu kita mulai dari luar, mulai dari kelopak mata, kemudian kita masuk ke konjungtiva, kornea, dan bagian seterusnya. Jadi kalau terjadi trauma tumpul pada mata, maka bagian-bagian tersebut akan rentan untuk terjadinya kerusakan. Misalnya, kalau misalnya kena benturan, tapi alhamdulillahnya kita juga punya kelopak mata. Kelopak mata juga merupakan bagian dari pertahanan tubuh kita. Kita punya namanya refleks berkedip, ya Ran ya. Jadi begitu misalnya ada ancaman, misalnya ada mau ada yang masuk ke mata kita, angin segala macam, kita pasti langsung berkedip. Sebenarnya refleks berkedip kita itu juga merupakan bagian dari pertahanan mata kita terhadap adanya trauma. Jadi misalnya ada benturan tapi kita sempat menutup mata kita, maka mungkin bagian yang pertama kena adalah si kelopak matanya. Jadi kalau kelopak mata kena berarti bisa saja kelopak matanya jadi memar atau biru. Nah, tapi kawan-kawan nggak usah khawatir karena kelopak mata kita itu kalau dia memar atau biru itu cepat terjadi. Kenapa? Karena di kelopak mata kita itu jaringannya adalah jaringan longgar, sehingga sedikit saja kena bentur dia langsung bengkak. Tapi dia secara fungsi dia tidak akan mengganggu untuk penglihatan kita. Nah, begitu juga untuk bagian dari mata nanti yang lainnya. Misalnya sesudah kelopak mungkin kalau ada benturan mungkin bisa terjadi perdarahan di mata kita, atau bisa jadi perdarahannya itu bisa macam-macam, bisa di bagian depan saja, di COA namanya, atau bisa sampai ke belakang, bisa di vitreous, atau malahan yang berat juga bisa menyebabkan udem namanya ya dari retina. Jadi akibat yang terjadi akibat trauma ini juga tergantung kepada jenis traumanya, kekuatannya juga. Mungkin begitu, Ran. Oh, terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin kalau ini bisa langsung ambil kesimpulan, berarti tanda dan gejala biasa yang bisa dikenali gitu oleh keluarga atau orang tua yang anaknya sudah mengalami trauma tumpul, berarti berupa pendarahan atau bengkak itu bisa termasuk. Bisa. Oh, apa ada tanda dan gejala spesifik dokter untuk terkait trauma tumpul ini? Atau memang harus diwaspadai bengkak atau pendarahan langsung dibawa ke dokter? Oke, jadi untuk mengetahui efek dari trauma, kita nggak langsung periksa-periksa. Yang paling penting adalah kita tanya-tanya dulu sama pasiennya, anamnesa. Berarti cerita pasien itu sangat penting sebelum kita melakukan pemeriksaan lainnya. Jadi misalnya
pas ada ibu anaknya kena bentur, coba tanya dulu sama anaknya benturannya apa yang menyebabkannya. Karena kalau misalnya benturannya disebabkan oleh bola plastik dengan bola yang bola kaki, pasti beda ya, tadi ya, kekuatannya beda. Kemudian misalnya kekuatannya misalnya kalau ditendang sama hanya kena tempel biasa saja itu pasti beda. Jadi yang pertama adalah kita tanyakan dulu kepada anak, itu tadi misalnya anaknya datang nangis, matanya kena bentur, tanya dulu, kena benturnya benturan apa, kemudian kuat nggak benturannya ke mata. Nah, sesudah itu tanya ke anaknya, keluhannya sekarang apa? Kalau anaknya buram atau tidak. Nah, yang paling penting untuk mata, pertanyaan yang awal yang kita tanyakan adalah adanya penurunan penglihatan atau tidak. Nah, kata anaknya nggak ada penurunan penglihatan, berarti kita agak bernafas lega. Mungkin ini trauma yang biasa saja. Tapi jangan lupa untuk memeriksa atau mengetahui penurunan penglihatan, itu matanya harus ditutup satu, Ran. Karena mata kita kan dua, misalnya bentur mata kanan, tapi anak-anak kadang kan dia belum terlalu aware ya, jadi dia bilang nggak buram karena mata yang sebelahnya masih bagus, jadi dia melihat dengan mata sebelah. Jadi kalau untuk memastikan suruh aja anaknya tutup matanya yang nggak kena. Jadi kita tanya nih mata yang kena buram atau tidak. Mungkin dia lihat benda-benda jauh itu masih kelihatan atau enggak. Kalau ragu nanti bandingkan kanan sama kiri, tutup kanan, oh dia masih kelihatan. Yang kiri yang kena bentur tadi udah nggak jelas. Nah itu kita hati-hati. Mungkin telah terjadi penurunan penglihatan pada si anak. Jadi kalau dia nggak mengeluhkan penurunan penglihatan, kemudian mungkin jejasnya nggak terlalu jelas, nggak terlalu udap, nggak terlalu bengkak, nggak terlalu biru, berarti kita masih bisa bernafas lega, mungkin hanya benturan ringan saja. Nah, pada yang kasus ini mungkin bisa kita observasi saja ibunya di rumah, mungkin nggak perlu ke rumah sakit. Tapi kalau anaknya kena bentur matanya, kita lihat bengkak kelopaknya, kemudian ditanya buram nggak buram, dicoba tes kanan kiri, ternyata jauh beda. Kemudian mungkin matanya kok merah kelihatannya, nah itu mungkin harus hati-hati, mungkin harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi balik lagi Ran, dia trauma tumpul ini keluhan ataupun akibat yang ditimbulkannya itu sangat-sangat bervariasi. Pada kasus ringan atau yang tidak ada keluhan berarti mungkin nggak usah buru-buru ke rumah sakit. Tapi kalau sudah terjadi penurunan penglihatan, mungkin harus segera ke pusat pelayanan kesehatan. Berarti segala apa ya penanganan awal juga tergantung dari apa yang mengenai matanya ya dokter. Berarti kalau misalnya tidak mengalami penurunan penglihatan, misalnya tidak ada kabur, penanganan yang pertama kali yang harus dilakukan oleh keluarga kira-kira ada nggak dokter? Atau memang itu nggak apa-apa gitu kalau misalnya nggak kabur gitu, ada nggak dokter? Kalau misalnya memang terbentur tapi tiba-tiba penglihatannya nggak apa-apa gitu, ada yang harus dilakukan nggak dokter? Kalau misalnya penglihatannya nggak buram berarti aman. Tapi misalnya penglihatannya tidak buram tapi kelopak matanya agak bengkak. Kalau bengkak saja boleh saja. Kalau tidak diikuti dengan penurunan penglihatan, nggak ada perdarahan, boleh saja ibunya di rumah atau pasiennya boleh kompres Rani. Nah kan kompres ada dua tuh, ada kompres dingin, ada kompres hangat. Kalau misalnya kelopaknya bengkak karena ada benturan, berarti kita kompresnya pakai air dingin. Kenapa? Karena bisa saja bengkaknya itu ada inflamasi, ada radangnya, di mana pembuluh darahnya melebar kalau itu. Nah, kita bantu dengan kompres dingin. Selain itu, kompres dingin tadi juga membantu untuk menghilangkan rasa nyerinya. Kemudian kalau misalnya ada keluhan nyeri sedikit selain kompres tadi, kalau punya paracetamol di rumah boleh saja kasih paracetamol. Nanti mungkin dilihat dulu dalam 1 atau 2 hari, misalnya bengkaknya tambah parah, kemudian ibunya merasa khawatir, perlu juga ke pusat kesehatan. Tapi kalau sudah terjadi penurunan penglihatan, nggak usah tunggu-tunggu lagi ya, langsung ajaran ke rumah sakit atau ke puskesmas juga boleh. Terima kasih dokter. Nah dokter, kalau seandainya kan misalnya kalau tidak terjadi buram atau penglihatannya memang nggak bermasalah, sebelum misalnya habis terkena benda tumpul gitu tiba-tiba dokter, apakah ada hal yang misalnya tidak boleh dilakukan? Misalnya kalau pasien katarak kita kan misalnya habis operasi nggak boleh
6 jam sebelumnya itu nggak boleh nunduk gitu. Misalnya kalau terkena trauma, ada nggak dokter tindakan atau hal yang tidak boleh dilakukan misalnya oleh pasien yang terkena misal benda tumpul, atau memang semuanya tergantung dari penglihatannya juga, dokter? Oke, secara umum hal yang tidak boleh dilakukan ini sama ya semua prinsip pada trauma mata. Yang pertama nggak boleh kucek-kucek mata. Karena kalau mata Oh, dikucek-kucek atau digosok-gosok itu bisa saja menyebabkan bengkaknya bertambah parah. Malahan kalau kuceknya kadang anak kecil kita nggak bisa kontrol karena dia terlalu kucek itu bisa ya. mengakibatkan juga luka luka di kelopak matanya. Jadi kulit kelopaknya jadinya iritasi. Nah ini berarti menambah penyakit baru. Kemudian yang nggak juga boleh dikerjakan memberi tetes obat daun-daunan. Nah mungkin karena mata Oh, ya, ya. betul Ini banyak sekali ya, dokter. ya sama orang tuanya dikasih tetes air sirih misalnya itu Piring. nggak boleh atau kompres misalnya kompres dengan daun sirih misalnya itu juga tidak boleh. Mhm. Alasannya kenapa? Karena kita kan nggak bisa jamin kesterilan dari daun sirih tersebut walaupun sudah dicuci atau apa kan kita nggak bisa pastikan. Jadi daripada mengkompres dengan daun sirih atau menetes dengan air daun sirih yang boleh dikerjakan adalah tadi itu Ran, mengkompres dengan air dingin. Jadi nggak boleh kasih Air dingin. ramuan-ramuan apa, nggak boleh kucek-kucek juga nggak boleh. Kadang ada tuh yang ditempel apa di kelopak matanya minyak Ran juga. Saya tadi baru nih punya pasien. Jadi mata anaknya bengkak, Oh, ini baru tahu. diolesin minyak urut apa gitu. Nah, akhirnya bengkaknya bertambah, kemudian muncul nanah karena terjadi infeksi. 3 hari, 4 hari baru dia ke rumah sakit. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh kasih oles air minyak apa gitu nggak boleh, tetes daun-daunan juga tidak boleh. Yang boleh hanya yang tadi itu, kompres dengan air dingin. Itu kan. Terima kasih, dokter. Ya, ini baru tahu, dokter, kalau ada yang ngasih obat oles itu semacam minyak atau itu, Ya, dokter? Minyak. iya ada, Oh, minyak. ada. Oh, Ternyata ada. oh. Mm-mm. Harus harus hati-hati ya, teman-teman. Kita nggak boleh memutuskan tindakan sendiri karena kan kita nggak tahu, apalagi kalau obat-obatan herbal itu takarannya juga belum jelas ya, dokter ya. Sterilnya juga belum jelas. Bisa ditetes ke mata pun itu akan apa ya, berakibat fatal. Jadi jangan sampai apa ya, punya inisiatif sendiri untuk mengobati. Jadi akan lebih baik. Nah, kalau seandainya ini, dokter, misalnya orang itu terkena benda tumpul, misalnya kena peluru, Hmm. terus memang jelas-jelas penglihatannya menurun misalnya, dokter. Sebagai keluarga atau orang yang melihat itu, penanganan pertama selain sebelum dibawa ke rumah sakit, ada nggak, dokter? Misalnya kayak apa gitu selain kompres itu, memang penglihatannya itu udah terlihat menurun misalnya. Ada nggak, dokter, yang harus dilakukan sama keluarga? Oke, jadi kalau pasien sudah mengeluhkan penglihatan buram, nggak ada lagi Ran penanganan yang bisa mereka lakukan di rumah. Itu harus segera dibawa ke untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hmm, berarti memang harus segera dibawa ya, dokter, jangan ditunda-tunda. Iya, karena kalau di mata kita kan punya kasus gawat darurat. Nah, kalau di penyakit Mm-mm. lain mungkin yang gawat darurat itu adalah yang mengancam ke nyawa. Tapi kalau di mata yang dikatakan kasus gawat darurat adalah kasus yang mengancam ke penglihatan. Di mana pada kasus-kasus trauma misalnya kena bentur kemudian penurunan penglihatan berarti sudah terjadi gawat darurat mata. Nah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Nggak pakai tunggu-tunggu lagi. Karena dia gawat darurat Ya. namanya kan, Ran. Kalau gawat darurat kan kita berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan penglihatan dari si pasien. Sama dengan penyakit lain, misalnya jantung ada gawat darurat untuk nyawanya, nggak boleh tunggu-tunggu, harus langsung segera dibawa ke rumah sakit. Kayak istilahnya golden period-nya ya, dokter, masa waktu untuk penanganan awalnya itu Ya, yang penting harus sekali. sesegera mungkin. Iya, benar. Nah, dokter, kalau seandainya dibawa ke rumah sakit, em, biasanya kalau misalnya kalau seandainya pasien yang biasanya dokter dapatkan nih, dokter, misalnya dengan trauma mata, misalnya yang kena peluru atau memang mata yang bengkak, biasanya tindakan yang dilakukan apakah ada kemungkinan untuk operasi, dokter, atau memang hanya dapat obat gitu, kira-kira, dan pemulihan untuk itu biasa berapa lama, dokter?
Oke, jadi balik lagi ya Ran ya. Jadi kalau trauma tumpul, keluhan dan akibat yang disebabkannya itu sangat-sangat bervariasi. Mulai dari yang Hmm. ringan sampai dengan yang berat. Nah, mungkin di sini yang saya lebih tonjolkan adalah kasus-kasus yang berat mungkin ya. Jadi dia bisa dikatakan berat, bisa ringan sebenarnya. Jadi kalau trauma tumpul itu yang paling sering, terutama kalau kena pistol mainan ya, yang paling sering terjadi dia bisa menyebabkan HIVM namanya. Jadi HIVM itu adanya perdarahan di bilik mata depan kita. Jadi mata kita itu kan ada yang bening, itu namanya kornea, kemudian yang coklat itu namanya iris. Nah, antara si kornea dengan iris itu ada ruangan yang isinya sebenarnya adalah cairan. Nah, kalau terjadi trauma tumpul, bisa saja pembuluh darahnya pecah sehingga yang tadi itu cairan akibatnya di situ mengumpul nanti darah. Jadi darah segar di situ. Itu yang namanya HIVM. Hmm. Nah, pada kasus yang trauma karena tumpul pistol mainan itu adalah hal yang paling sering terjadi. Nah, kalau kasus dengan HIVM itu kalau cepat ditangani, kemudian dia kita bagi lagi nanti ada 1 sampai 4. 1 itu yang ringan, 4 yang berat. Tapi semua kasus dengan HIVM itu harus kita rawat, Ran. Jadi balik lagi tergantung kepada akibat yang ditimbulkan. Contohnya HIVM ya. Kalau HIVM walaupun darahnya sedikit itu tetap kita harus rawat, apalagi anak-anak. Nah, nanti kita nggak lakukan tindakan operasi, anak kita istirahatkan, pirah baring namanya. Kita istirahatkan dengan harapan nanti darahnya itu bisa diserap. Nah, berapa lama? Dia biasanya sampai 7 hari maksimal. Tapi kalau kasusnya yang ringan itu bisa saja 3 hari atau 4 hari atau kadang 2 hari, misalnya darahnya sedikit itu sudah hilang darahnya. Tapi kita harus hati-hati, kita harus observasi untuk melihat perdarahannya gimana, kemudian apakah kadang juga bisa terjadi perdarahan ulang namanya. Nah, kalau kasusnya ringan, tadi itu saya bilang dalam beberapa hari darahnya bisa hilang, anak kemudian bisa pulang, kemudian penglihatannya bisa normal lagi. Tapi pada kasus yang agak berat, itu darahnya itu bisa saja banyak Ran, bisa penuh sebola matanya. Nah, kalau penuh bisa saja terjadi komplikasi-komplikasi, misalnya glaukoma atau tekanan bola matanya tinggi. Kalau tekanan bola mata tinggi, anak nanti bisa keluhan sakit kepala, kemudian juga menyebabkan gangguan dari saraf mata. Kemudian kalau dibiarkan berlama-lama, itu bisa mengakibatkan kebutaan juga. Nah, pada kasus-kasus seperti ini dengan darah yang banyak, kemudian darahnya tidak hilang-hilang walaupun sudah kita kasih obat, nah baru kita lakukan operasi. Jadi balik lagi tergantung kepada stadium dan pada keluhan yang ditimbulkan. Kemudian saya bilang tadi berdarahnya tidak cuma di depan mata, bisa juga di belakang, namanya di vitreus. Kalau di vitreus biasanya kita cuma observasi saja, karena kita harapkan nanti perdarahannya akan hilang sendiri. Mungkin kita nggak operasi. Tapi kalau lo sudah lama, mungkin perdarahannya nggak hilang-hilang, baru kita pikirkan jalan yang lain. Demikian juga misalnya ada udem dari retina, kita juga cuma observasi saja. Jadi ada kasus-kasus yang kita operasi, ada yang kasus-kasus kita observasi tergantung kepada penyakitnya tadi atau akibat yang ditimbulkan dari trauma tumpulnya tadi. Dan kadang kan trauma tumpul bisa juga menyebabkan robekan dari si kornea. Nah, kalau terjadi robekan dari kornea, itu segera kita lakukan operasi. Kita tidak observasi atau tidak tunggu-tunggu lagi. Kalau terjadi robekan, kita langsung operasi dengan menjahit si kornea yang robek tadi. Gitu, Rani. Penjelasannya sangat rinci dan panjang lebar ya Bu. Berarti memang untuk penanganan itu sendiri memang tergantung ya Bu dari penyebabnya itu semuanya bervariasi. Apa penyebab trauma tubuhnya, terus grade-nya itu ringan, apa berat ya dokter ya. Berarti penanganannya itu memang tergantung dari apa namanya apa ya manifestasi apa yang terlihat dari pasien, apakah itu berupa ringan atau beratnya berarti ya dokter ya. Iya. Mungkin sedikit nih apa ya ini rap gitu. Jadi untuk teman-teman semua trauma tumpul itu ternyata sifatnya itu bervariasi. Nah, bisa bersifat ringan ataupun berat. Terus penanganannya juga tergantung dari apa ya anamnesa yang
pengkajian awal sebelum pasiennya masuk ke rumah sakit, apa penyebabnya, sehingga bisa diketahui bagaimana penanganan selanjutnya. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus memperhatikan pemeriksaan sebelah mata ya dokter ya, maksudnya itu untuk penglihatannya, mengetahui apakah buram atau tidak. Nah, dokter, mungkin kalau untuk secara garis besar untuk trauma tumpul ini sudah cukup dan sangat rinci. Kita tahu dari dokter, terima kasih banyak dokter. Nah, mungkin sedikit closing statement dokter terhadap trauma tumpul hari ini. Mungkin supaya apa ya? Mungkin soal gini, orang-orang kan pasti sebelum berkumpul bersama keluarga harus apa ya? Takutnya nanti lupa apa aja yang harus dihindari karena pasti itu apa ya, teman-teman dan anak-anak yang lain pasti kalau lebaran pasti beliinnya mainan, pistol-pistolan gitu. Sehingga apa aja yang harus betul-betul diperhatikan nih dokter sama sahabat Parea Center di rumah gitu. Biar tidak terjadi cedera dan yang tidak kita inginkan. Apa ya? Jadi begini Rani, prinsipnya mencegah lebih baik dari mengobati. Nah, kalau mencegah bagaimana? Berarti nggak usah dibeliin anaknya pistol mainan. Karena banyak mainan yang ada yang marah nanti nih dokter. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi cara mencegahnya ya udah anaknya jangan dikasih pistol mainan. Kalau mau mainan yang lain kan banyak, mainan yang bermanfaat dan juga tidak menimbulkan efek negatif kepada si anak tadi. Jadi tapi alhamdulillah karena mungkin gencar ya, mungkin promosi atau penyebar kita kepada masyarakat sosialisasi. Jadi belakangan ini kan sudah mulai menurun kasus-kasus trauma tumpul, terutama pistol mainan pada anak. Mungkin kesadaran dari masyarakat kita juga sudah mulai membaik, meningkat. Jadi saya tetap prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi akan lebih baik bila dimanfaatkan untuk yang lain dan jangan bermain pistol mainan. Karena yang kena itu bukan cuma yang main Ran, yang sering itu atau yang kasihannya yang salah sasaran. Dia tidak ngapa-ngapain, tidak main, tidak nonton, bukan nonton atau tidak melihat, tapi karena kena peluru yang nyasar, dia yang kena. Nah, akan kalau itu itu juga ada kejadian. Dia nggak ikut main, tapi karena pelurunya mungkin salah sasaran, dia tidak sengaja kena. Nah, jadi bukan hanya merugikan diri sendiri, si anak yang main, juga bisa merugikan lingkungannya. Jadi balik lagi, kalau nggak usah beli itu, yang lain saja. Nah, seandainya pun terjadi, kita nggak bisa pastikan dia ringan atau berat. Syukur-syukur ringan, gejalanya nggak menyebabkan tidak mengancam untuk penglihatannya. Tapi kalau berat bisa mengancam penglihatan. Walaupun dia sudah datang ke pusat kesehatan, walaupun sudah kita lakukan penanganan dengan maksimal, tapi dia tetap akan bisa ada risiko untuk kebutaannya. Jadi ingat, kita harus lebih sayang kepada masa depan anak kita. Bisa mengakibatkan kebutaan sehingga mungkin cita-citanya jadi apa ya, nggak bisa mencapai cita-citanya, kemudian akan mempengaruhi hidupnya di masa yang akan datang. Itu Ran. Oke dokter, terima kasih banyak dokter sudah memberikan penjelasan yang rinci dan kayaknya jualan pistol sekarang sudah mulai ketar-ketir nih. Kalau seandainya takut gitu, ada yang lihat informasi ini, jadi nanti omset saya menurun ya. Tapi ya memang kembali lagi ya dokter, mencegah itu lebih baik daripada kita mengobati. Jadi daripada nanti masa depannya jadi lebih terancam, karena mata itu jendela dunia guys. Jadi memang harus betul-betul dijaga. Banyak sekali pasien yang bilang kalau sebenarnya kita nggak boleh milih ya, tapi kalau seandainya mata yang kena itu seolah benar-benar terenggut kebahagiaan di kehidupannya. Jadi teman-teman tuh harus betul-betul menjaga kalau saudaranya, terus keponakannya, atau mungkin anak sendiri besok kalau lebaran mungkin dikasih mainan yang lebih friendly, yang lebih tidak membahayakan gitu ya dokter ya. Iya benar. Nah, ya baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk sharing ilmu dan pengalaman hari ini dokter bersama atau share Instagram kita pada hari ini. Sebelumnya mengingatkan kembali untuk sahabat Panaya Center, sedikit informasi dari kami.
Untuk pendaftaran hari H kunjungan dapat melalui nomor WhatsApp di 0811 66 19987 dan pada hari Min 1 kunjungan melalui booking antrian di website kami, yaitu ketik antrian.padangeyecenter.com dan nomor layanan PIC rumah sakit pada nomor 0811 66 81200. Nah, sebelum kami menyudahi acara, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Rumah Sakit Husmata Padang Center, pemateri, Dr. Eni, tim penyelenggara, dan followers, serta masyarakat yang senantiasa mengikuti pembahasan melalui live Instagram. Salam mata sehat, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Dr. Eni. Ani mohon pamit, terima kasih banyak untuk informasinya. Lebih dan kurangnya Ani mohon maaf. Selamat siang Ibu, selamat berpraktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya.